Oke, baik, kita akan kerjakan soal dari grup Facebook Kalkulus. Grup Facebook Kalkulus, kita disuruh untuk melakukan evaluasi dari integral akar dari sin X dikurang A dibagi dengan sin X ditambah A dikali dx. Sehingga kalau kita lakukan penyelesaian, kita peroleh integral dari akar sin X kurang A dibagi dengan sin X tambah A dikali dengan rasionalnya, berarti di sini sin X kurang A dibagi dengan sin X kurang A dikali dx, karena di sini karena kita punya kita tahu bahwa kalau akar A kuadrat itu sama dengan A, sehingga kita punya yang selanjutnya adalah sin kuadrat sin X kurang A dikurang sin X kurang A, berarti di sini integral dari sin X kurang A dibagi dengan sin X tambah A dikali sin X kurang A. Kita tahu bahwa kalau misalnya kita punya rumus, kita hemat space ya, kita tulis ini supaya tidak main banyak ruang, kita bisa kerjakan hanya satu space, satu layar saja. Berarti sini sin A tambah B itu sama dengan sin A dikali cos B dikurang sin B dikali cos A. Kalau misalnya kita punya sin A kurang B, berarti selanjutnya adalah sin A dikali cos B. Kalau sini plus, berarti sini plus. Ini dikurang sin B dikali cos A. Nah, dari sini kita lanjut. Kalau kita kalikan sin A dan sin B, maka nanti kita lihat sin A ditambah dengan B dikali dengan sin A dikurang B, kita lakukan perkalian, maka nanti kita peroleh di sini sin kuadrat A dikurang sin kuadrat B. Sehingga kalau kita sudah punya sin kuadrat A kali sin kuadrat B, berarti di sini kita punya akarnya adalah sin kuadrat A dikurang sin kuadrat B dikali dengan dx. Oh maaf, di sini karena kita punya adalah X kurang A, X tambah A dikali X kurang A, berarti di sini sin kuadrat, kita hapus ini dulu,
Sini bukan A, tapi sin kuadrat X sin kuadrat X dikurang sin kuadrat A. Oke. Selanjutnya kita selesaikan. Integral dari sin X kurang A tadi adalah sin A kali cos B dikali dengan sin B kali cos A. Berarti kita punya adalah sin X dikali dengan cos A dikurang dengan sin B berarti sin A dikali dengan cos X dibagi dengan akar dari sin kuadrat X dikurang sin kuadrat A dikali dengan dx. Nah, kita sudah punya bahwa kalau misalnya kita koreksi di sini sin A, berarti sini sin X. Sini cos B berarti di sini cos A. Dikurang kalau sini sin B berarti di sini adalah sin A. Kalau sini cos A berarti sini cos X. Oke, sekarang kalau kita sudah punya bentuk seperti begini, kita ingat bahwa kalau kita pelajari di SD berarti kita ingat rumus bahwa kalau A ditambah dengan B dibagi dengan C itu berarti A per B, A dibagi B ditambah dengan A dibagi C ditambah dengan B dibagi C. Nah, kemudian kita lihat di sini bahwa di sini adalah cos A dan sin A itu adalah konstanta. Berarti kita punya cos A dikali dengan sin X dibagi dengan akar sin kuadrat X dikurang sin kuadrat A dikali dengan dx. Karena sini kurang, berarti kita punya selanjutnya adalah kurang juga. Kemudian dikali dengan integral, dikali dengan yang konstantanya dikeluarkan. Berarti kita punya di sini adalah negatif sin A dikali dengan integral cos X dibagi dengan akar dari sin kuadrat X dikurang sin kuadrat A dikali dengan dx. Oke. Setelah kita kerja sampai di sini, kita lihat bahwa di sini sin X dx, kemudian sini cos X dx. Nah, di sini karena cos A kita ubah di sini menjadi kita cari untuk pasangan cosnya. Kita ingat bahwa kita uraikan di sini saja ya. Sin kuadrat. Misalnya kalau sin kuadrat A dikurang dengan ditambah dengan cos kuadrat A itu sama dengan 1. Nah, kalau kita tanya cos kuadrat A itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat A. Kita tanya sin kuadrat A berarti
1 dikurang cos kuadrat A. Sehingga kalau kita sudah punya rumus seperti ini, kita hapus dulu, kita menghemat space, sehingga kita lanjut. Nanti kalau kita punya sin kuadrat X dikurang sin kuadrat A, berarti di sini sin kuadrat X dikurang sin kuadrat A, kita uraikan berarti sama dengan sin kuadrat X berarti 1 dikurang cos kuadrat X. Kemudian dikurang, kalau sin kuadrat A berarti 1 dikurang cos kuadrat A. Sehingga kita selesaikan, ini habis. Yang sisa kita punya di sini adalah negatif cos kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat A, atau sama dengan di sini cos kuadrat A dikurang cos kuadrat X. Oke. Kalau kita sudah punya bentuk seperti begini, berarti kita bisa lanjut. Kita pindahkan ke sini. Berarti kita punya adalah cos A dikali integral dari sin X dibagi dengan, kalau sini cos berarti di sini kan cos kuadrat A dikurang cos kuadrat X dikurang sin A dikali integral dari cos A dibagi dengan akar dari sin kuadrat X dikurang sin kuadrat A dikali dengan dx, ini juga dikali dengan dx. Dx-nya kita mau tulis ini di depan sini juga, tidak jadi persoalan karena itu perkalian. Nah, kemudian kita lakukan pemisalan. Kalau sini cos misalkan U itu sama dengan cos X, berarti DU sama dengan negatif sin dx. Sedangkan kalau kita punya V sama dengan sin X, berarti kita punya dV itu sama dengan cos X dx. Sini negatif, atau kita punya negatif DU itu sama dengan sin X, sin X dx. Sehingga kalau kita uraikan, maka kita punya sini cos A, sini sin X dx. Kita masukkan sin X dx itu adalah negatif DU. Sehingga di sini kita peroleh negatif cos A dikali dengan DU dibagi dengan akar dari cos kuadrat A dikurang cos X tadi kita misalkan adalah U, berarti di sini adalah U kuadrat dikurang dV positif, berarti sin tetap sin A
dikali dari cos A-nya tadi berapa? Cos A. Maksud ini cos X. Cos X dx berarti di sini dv. dv dibagi dengan akar dari, kalau sin berarti v. V kuadrat dikurang sin kuadrat A. Oke. DU-nya kita sudah lihat saja, sudah dikali dengan ini DU, ini DV. Selanjutnya kita uraikan, kita peroleh integral dari DU akar kita sudah perlu dapat bentuk yang kuadrat, tapi sini kurang berarti negatif. Cos A kita ambil untuk integral dari dv dibagi dengan akar cos A kuadrat dikurang dengan U kuadrat, berarti kita peroleh sini dikali dengan sin inverse V dibagi dengan cos A, ini rumusnya ya, kemudian dikurang dengan sin A. Untuk yang sin A, jadi ini kita bedakan sendiri dulu. Yang ini sudah ada, ini sekarang yang ini lagi. Berarti di sini kita punya sin A dikali dengan, kalau DU U kuadrat dikurang dengan sin kuadrat A, berarti kita punya sini adalah sin A dikali dengan ln mutlak U ditambah dengan akar dari sini V. Kalau sini U berarti sini U. Kalau sini V berarti sini V. V kuadrat dikurang sin kuadrat A ditambah dengan C. Sehingga kita uraikan lagi, tinggal kita substitusi. Di sini sisanya adalah min cos A dikali dengan sin inverse. Nah, tadi kita misalkan U itu adalah cos X, berarti sini kita punya cos X dibagi dengan cos A dikurang sin A dikali ln. V-nya tadi kita misalkan adalah sin. Berarti sin X ditambah dengan akar dari V kuadrat, berarti sin kuadrat X dikurang sin kuadrat A ditambah C. Jadi kita bisa tulis, kita punya kesimpulan dari akhir penyelesaian. Sini kita tulis jadi integral dari akar sin X dikurang A dibagi dengan sin X ditambah dengan A dikali dx itu sama dengan negatif cos A
dikali dengan sin inverse dari cos X dibagi dengan cos A dikurang dengan sin A dikali dengan ln mutlak dari sin X ditambah akar dari sin kuadrat X dikurang sin kuadrat A mutlak ditambah C. Ini mutlaknya mutlak di sini dulu, karena sini mutlak baru ditambah sin A dikali ln mutlak sin X ditambah dengan akar dari sin kuadrat X dikurang sin kuadrat A ditambah C. Ya, itu satu soal yang sudah kita kerjakan. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share. Sampai ketemu di soal berikutnya. See you.